Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Pada bahasanya lalu telah kita baca keterangan atau tafsir dari surat An-Nisa ayat yang pertama dan beberapa hal yang terkait dengan itu. Bahwasanya di antara kandungan dari ayat yang pertama ini mengingatkan kita semuanya, terutama bagi yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, al-azwaj waz-zawjat, para suami dan para istri, hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya, kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri. Tentu masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk menutup kekurangan masing-masing, saling memahami dan saling mengerti. Dan hakikatnya bahwasanya antara sang suami dan istri, dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwasanya mereka berasal dari satu keturunan, yaitu termasuk dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Baik, kita masuk ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atul yatama amwalahum, dan berikan kepada anak-anak yatim tersebut harta benda mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, janganlah kalian mengganti yang baik dengan yang jelek. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan jangan pula kalian memakan harta benda mereka bersama dengan harta kalian. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya itu adalah dosa yang amat besar. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala dalam tafsir at-tafsir al-muyassar, wa a'tu man mata abuhum wahum dunal bulughi wa kuntum alaihim awsiya'a amwalahum idza wasalu sinnal bulughi. Dan berikan kepada anak yang telah wafat bapak mereka sementara mereka belum balik. Ini anak yatim, anak yang ayahnya telah meninggal dunia sementara dia belum balik. Dari definisi ini kita sama-sama mengetahui batasan dari yatim. Anak yang belum balik ditinggal wafat oleh ayahnya, sehingga jika anak tersebut telah balik maka tidak dikategorikan sebagai yatim. Demikian juga jika yang meninggal adalah ibunya, maka tidak dikategorikan sebagai yatim. Yatim adalah anak yang belum balik yang tinggal wafat oleh ayahnya. Dan berikan kepada anak yang
ayah-ayah mereka, bapak-bapak mereka meninggal dunia sementara mereka belum balik. Wa kuntum alaihim ausiya'a, sementara kalian adalah para pemegang wasiat untuk mereka. Berikan apa? Berikan kepada mereka amwalahum, harta benda mereka, idza wasalu sinnal bulughi, jika anak-anak tersebut telah mencapai usia balik. Keumuman usia balik adalah 15 tahun. Namun bisa jadi kurang dari itu ketika ada tanda-tanda balik. Wa ra'aitum minhum qudratan ala hifdzi amwalihim. Ya, di sini ada syarat yang disebutkan yang harus dipenuhi ketika pemegang wasiat atau kafil yatim, orang yang mengurus anak yatim itu diperintahkan ini Allah untuk memberikan harta mereka dengan syarat apa? Satu, sudah mencapai usia balik. Yang kedua, wara'aitum, dan kalian melihat dari mereka, dari anak-anak yatim itu, qudratan ala hifdzi amwalihim, kemampuan untuk menjaga harta benda mereka. Sudah balik dan memiliki kemampuan untuk menjaga harta benda mereka. Wala ta'khudhu al-jayyida min amwalihim wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Dan janganlah kalian mengambil, wala ta'khudhu al-jayyida, mengambil yang baik-baik, ya, mengambil yang bagus-bagus dari harta benda mereka. Wa taj'aluna makanahu ar-radi'a min amwalikum, dan kalian menjadikan tempatnya, tempat pengganti, ya, pengganti dari harta benda yang baik, yang bagus miliknya anak-anak yatim itu. Kau menjadikan, memposisikan pada tempat itu ar-radi'a, diganti dengan yang jelek dari harta benda kalian. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, wala tukhallitu amwalahum bi amwalikum. Janganlah kalian mencampur harta benda mereka dengan harta benda kalian, ya. Jangan mencampur harta benda mereka dengan harta benda kalian. Sebagian mufassir menyebutkan ila bimakna ma'a. Wala ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum, yang menunjukkan takhlit, mencampur, ya. Janganlah kalian mencampur harta benda mereka dengan harta benda kalian. Tujuannya apa? Litahtalu bidzalika ala akli amwalihim. Dicampur agar, tujuannya litahtalu, agar kalian bisa merekayasa dengan upaya tadi memakan harta benda mereka. Campur hartanya, harta mereka campur harta kita, harta kalian, sehingga dengan itu menjadi wasilah, menjadi media untuk bisa memakan harta benda mereka. Wala inna man tajarra'a 'ala dzalik, sesungguhnya orang yang lancang, berani, ya, nekat untuk berbuat demikian, memakan harta benda anak yatim dengan model semacam itu, ya. Sesungguhnya orang yang lancang untuk berbuat demikian, faqad irtakaba isman aziman, sungguh dia telah melakukan
dosa yang amat besar. Innahu kana huban kabira. Huban kabira. Ini itsman 'azima, telah melakukan irtakaba itsman 'aziman, melakukan dosa yang amat besar. Taib, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini merupakan wasiat yang pertama dari wasiat-wasiat Allah agar kita menunaikan hak-hak makhluk yang disebutkan dalam surat ini. Ya, ayat yang pertama menyebutkan secara umum, kemudian ayat yang kedua dan setelahnya di sini mulai Allah SWT menyebutkan rincian dari hak-hak itu. Sebagaimana jelaskan oleh As-Sa'di rahimahullah. Ini merupakan hadza awwalu ma awsa bihi min huquqil khalqi fi hadhihi surah. Ini merupakan wasiat pertama terkait dengan hak-hak makhluk yang harus kita tunaikan. Siapa itu? Yaitu menunaikan hak anak-anak yatim. Menunaikan hak anak yatim. Nah, yang telah kita singgung tadi yaitu anak yang belum balik yang tinggal wafat oleh ayahnya. Nah, wa atul yatama amwalahum. Baik. Maka di dalam ayat ini juga mengandung al-walayah 'alal yatim, adanya kewalian. Adanya wali, adanya orang yang mengurus anak yatim. Termasuk yang disyariatkan dalam agama kita. Memiliki kedudukan yang sangat besar, yang sangat agung. Ya. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ya, saya dan orang yang mengurus anak yatim seperti dua jari ini. Nabi berisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, amat dekat kedudukannya. Ya, kedudukannya amat dekat. Nah, di sini mengandung adanya syariat untuk menjaga, memelihara, mendidik anak yatim tersebut. Nah, demikian juga sebutkan As-Sa'di rahimahullah, wa fihi al-amru bi islahi malil yatim. Di sini juga terdapat dari ayat tersebut terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga keutuhan harta anak yatim. Ketika seorang melihat anak yatim itu sudah dewasa, anak yatim tersebut sudah mampu untuk menjaga hartanya sendiri, maka di situ disyariatkan untuk diberikan harta itu agar dia sendiri yang menjaga dan mengelolanya, mengembangkannya. Namun ketika dia melihat ya, maslahat yang lebih aslah, yang lebih bermaslahat, karena dia melihat walaupun sudah balik namun belum bisa menjaga hartanya. Walaupun sudah balik namun dia belum betul-betul dewasa, dia masih ya suka menjajankan, ya, membelanjakan harta itu pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka di sini orang yang mengurus anak yatim betul-betul memperhatikan hal tersebut, ya, memperhatikan hal itu. Nah, taib. Demikian juga dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita semuanya, secara khusus mereka yang mengurus anak yatim tersebut, dilarang untuk memakan, wala ta'kulu ammalahum ila ammalikum.
Ya. Sini kata Sa'di rahimahullah, fa fihi tanbihun liqubhi akli malihim bihadhil halah. Dalam penggalan ayat ini terdapat tanbih, peringatan akan jeleknya, akan buruknya. Fihi tanbih, peringatan akan jeleknya, akan buruknya memakan harta anak yatim dengan cara semacam itu. Sehingga tadi kita mengetahui dalam tafsir Muyasar, ya, kalian mencampur adukkan antara harta kalian dan harta mereka, apa litahtalu bidzalika ala akli amwalim, supaya kalian bisa merekayasa, kalian bisa mewujudkan ya niatan yang jelek, tujuan yang jelek, yaitu memakan harta mereka. Oh, saya ini makan harta saya. Kenapa? Karena harta saya di situ. Ya, rekayasa tujuannya adalah memakan harta mereka. Satu hal yang amat tercela. Sementara dia allati qad istaghna biha al-insanu bima ja'alallahu lahu min rizqi fi mali. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecukupan kepada orang itu. Sudah diberikan kecukupan, sudah diberikan harta, masih enggak puas. Masih ingin memakan harta orang lain. Lebih-lebih di sini yang dimakan bukan hanya harta orang lain, yang dimakan harta anak yang amat lemah, belum paham. Kadang jadi dia nggak mengerti kalau itu hartanya, ya. Dia campur, dia gabungkan harta dia dan harta orang lain, harta anak yatim tersebut, seakan-akan yang dimakan hartanya, padahal dimakan harta anak yang lemah. Ya. Baik. Dari ayat ini juga kita mengerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperhatikan hak-hak orang yang lemah. Memperhatikan hak-hak orang lemah. Demikian juga Allah mengingatkan bagi kita semuanya agar tidak berlaku zalim kepada siapapun, terlebih kepada anak yatim. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.